Sejumlah politikus, pejabat pemerintah, dan pebisnis berlomba mengajukan ivermectin sebagai obat mujarab pembasmi pandemi. BPOM sebaiknya tidak tunduk pada tekanan-tekanan semacam itu. Saya Wahyu Datmika dan inilah Opini Tempo. Tragedi seperti yang terjadi di India kini terulang di depan mata kita. Hidup mati ribuan orang yang terinfeksi COVID-19 kini tergantung pada nasib bisa dapat layanan kesehatan atau tidak di rumah sakit. Kisah-kisah sedih tentang mereka yang terlantar di selasar rumah sakit, bahkan halaman rumah sakit tanpa mendapatkan layanan kesehatan terdengar di mana-mana. Pasokan oksigen menipis, kamar-kamar rumah sakit yang penuh sudah menjadi percakapan kita sehari-hari. Negara kita betul-betul sedang menghadapi ujian. Bagaimana melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Dalam situasi seperti saat ini, pemerintah tidak boleh kehilangan akal. Pertimbangan kesehatan yang rasional dan berdasarkan bukti harus menjadi prioritas. Jangan tunduk pada kepentingan-kepentingan politik atau mempertimbangkan kepentingan ekonomi. Saat ini, prioritasnya adalah menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Sikap dasar ini penting untuk ditegaskan di dalam pro kontra mengenai ivermectin belakangan ini. Kita tahu 2 pekan terakhir di tengah eskalasi pandemi yang naik begitu cepat, obat ini diburu banyak orang. Masyarakat yang panik dihadapkan pada persoalan hidup mati tentu tidak bisa disalahkan kalau ingin memburu solusi yang mujarab. Apalagi ada informasi beberapa riset awal di beberapa negara menemukan khasiat obat ini dalam menangani COVID-19. Ivermectin sendiri pada dasarnya adalah obat antiparasit atau obat cacing yang ditemukan pada 1981 oleh 2 ahli, Satoshi Omura dari Jepang dan William Campbell dari Amerika Serikat. Pada tahun 2015, keduanya memperoleh Nobel di bidang kesehatan atas temuan ini. Badan Pengawasan Obat dan Makanan beberapa bulan lalu sudah memberikan izin edar untuk ivermectin sebagai obat cacing. Pekan lalu, BPOM memberikan uji klinis untuk menguji khasiat ivermectin sebagai terapi COVID-19. Sampai hasil uji klinisnya keluar, BPOM mewanti-wanti bahwa ivermectin adalah obat keras yang hanya bisa dipakai dengan resep dokter. Disinilah kepentingan-kepentingan non-kesehatan mulai bermain. Ada pebisnis yang mencoba mengail keuntungan lewat jalan belakang. Mereka mencoba memotong prosedur perizinan dengan lobi-lobi politikus. Ada elit dengan berbagai kepentingan politik membagi-bagikan ivermectin pada komunitas-komunitas yang terkena COVID-19. Perusahaan-perusahaan negara juga ikut bermain di wilayah abu-abu. Indofarma baru mengumumkan mereka siap memproduksi ivermectin 12 mg 4 juta tablet setiap bulan. Pendeknya, sikap pemerintah terbelah. Mereka yang khawatir melihat eskalasi pandemi diam-diam mendorong ivermectin sebagai obat COVID. Manuver-manuver semacam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan menimbulkan kebingungan, kesimpang siuran, dan kegaduhan di masyarakat. Lobi-lobi di ruang tertutup berpotensi mempengaruhi independensi BPOM dalam mengambil keputusan terkait uji klinis ivermectin. Kepala BPOM, Ibu Penny Kusumastuti Lukito, seharusnya bisa bersikap tegas. Seperti ketika menghadapi kontroversi vaksin Nusantara, Kepala BPOM seharusnya menolak semua upaya untuk meloloskan ivermectin sebagai obat COVID tanpa uji klinis yang proper. Sebaliknya, Kepala BPOM juga tidak boleh melambatkan atau menggagalkan uji klinis atas dasar permintaan dari pabrik farmasi misalnya, yang khawatir jika ada obat generik yang caspleng membasmi pandemi. Masalahnya waktu memang terbatas. Uji klinis biasanya berlangsung 6 bulan, dan pekan lalu baru berlangsung pertemuan antara Badan Litbang Kementerian Kesehatan dan 5 rumah sakit yang menjadi lokasi uji klinis. Artinya, baru awal tahun depan akan ada hasil dari uji klinis terhadap ivermectin sebagai obat COVID. Karena itu, sambil menunggu, BPOM sebaiknya membuka diri terhadap kemungkinan adanya riset sejenis dengan standar WHO di luar negeri. Berdasarkan riset itu, BPOM bisa mengeluarkan izin edar darurat, seperti halnya untuk vaksin Sinovac beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, di tengah pagebluk seperti sekarang, pemerintah harus solid dan konsisten. Inkonsistensi kebijakan atau penumpang-penumpang gelap yang bermotif politik dan ekonomi hanya akan menambah ruwet situasi. Negara harus mengedepankan pendekatan kesehatan jika ingin semua warganya selamat.